Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Philip Ferdi dan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sangat menarik yaitu IPO Mitratel atau disebut juga IPO MTEL. Jadi kemarin kan kita sudah dengar ya estimasi harga IPO-nya yaitu ada di angka 775 sampai 975. Artinya estimasi market cap-nya ada di angka 65,87 triliun ke angka 82,87 triliun. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa sih efek dari IPO ini dan juga sebenarnya harga make sense-nya itu ada di berapa. Oke, sebagai catatan ya, pertama-tama Mitratel itu menargetkan untuk fundraising 25 triliun. Itu pertama-tama yang perlu kita ingat. Selanjutnya, apa yang harus kita lihat? Pertama-tama Mitratel itu saat ini punya tower 28.030. 28.030 dan mana tenant ratio-nya itu ada di angka 1,5. Jadi untuk setiap tower ada kurang lebih 1,5 tenant. Itu angka rata-rata ya. Jadi ada tower-tower tertentu yang cuma 1 tenant dan juga 2 tenant. Nah, angka ini terbilang cukup rendah dibanding TOWR yang angka tenannya itu di atas angka 1,7 ya. Tapi walaupun begitu, mari kita coba lihat ya untuk lebih jauh ya. EBITDA marginnya juga lebih rendah sedikit di angka 77%, tapi ditargetkan bisa naik ke 80%. TOWR sendiri misalnya itu angka EBITDA marginnya itu ada di angka 80%. Nah, kita coba-coba nih hitung-hitung dulu berapa sih EBITDA untuk tower-tower yang existing sekarang. Tower-tower yang existing sekarang itu tuh EBITDA-nya satu tower itu sekitar 173 juta ya, 173 juta. Nah, dia itu perlu kita kalikan dengan jumlah towernya yaitu ada di angka 4.856 miliar. Jadi untuk keseluruhan tower 28.000 itu menghasilkan EBITDA sekitar 4.856 miliar atau 4,8 triliun. Untuk sederhananya kita kali aja dengan EBITDA multiplesnya. EBITDA multiples untuk perusahaan tower itu ada di angka 13 kali. Nah, pertanyaannya kenapa 13 kali? Jawabannya sangat sederhana. Kalau kita pakai rumus justified EV EBITDA, kita bisa lihat di sini. After tax shield-nya itu adalah 100% kurang 20%, yaitu kalau kita jumlahkan capex dan working capital itu sangat rendah sekali di sini ya, jadi bisa dianggap 0. 85% ini dibagi dengan discount rate yang sudah dikurangkan dengan growth rate. Nah, growth rate-nya berapa? 3,5%. Kenapa 3,5%? Karena kurang lebih itu adalah angka inflasinya Indonesia. Jadilah kita dapat angka justified EV EBITDA di angka sekitar 13 kali lah. Selanjutnya, EBITDA yang keseluruhan tower ini perlu kita kalikan dengan EBITDA multiplesnya yaitu 13 kali. Nah, enterprise value-nya dapat berapa? Itu dapat di angka 63,5 triliun. Nah, tapi itu untuk tower yang existing ya teman-teman, untuk yang sekarang sudah ada. Nah, kan kedepannya mereka akan ekspansi dan tambah tower lagi. Nah, itu gimana tuh hitungannya? Oke, pertama-tama kita harus ingat dulu IPO-nya itu 25 triliun atau 25.000 miliar. Sekarang asumsikanlah target capex mereka atau ekspansi tower per tahunnya itu sekitar 2.500. Dapat dari mana ke angka 2.500? Ini angka target ekspansi capex untuk perusahaan TOWR. Jadi kita asumsikan aja, kita samain. Nah, kalau dia 1 tahun dia ekspansi tower 2.500 dan harga 1 tower itu ada di angka 1 miliar, artinya setahun dia capex itu butuh 2,7 triliun. Nah, selanjutnya sekarang dia punya dapat duit 25 triliun. Terus spendingnya per tahun 2,7 triliun. Artinya apa? Kurang lebih dia bisa cover capex-nya dengan dana hasil IPO itu untuk 10 tahun ke depan. Ini kita bisa lihat di sini 10 tahun ya. Nah, nanti ini akan kita ingat aja angka ini, nanti kita akan gunakan untuk forecast. Tapi kita coba asumsikan dulu untuk capex 2.500 tower itu mereka akan mendapatkan efek atau hasil EBITDA per tower yang kurang lebih sama, yaitu 173 miliar ya di sini ya. 173 juta rupiah. Jumlah towernya ini 2.500 itu kita kalikan dengan jumlah EBITDA per towernya yaitu 173 juta. Dapatnya berapa? 433 miliar. Jadi kesimpulannya apa? Setiap tahun menambah 2.500 tower itu akan mendapatkan EBITDA per tahun pertambahannya, itu kata kuncinya, pertambahannya itu 433 miliar. Jadi kalau kita kalikan dengan EBITDA multiples untuk setiap tahun dia itu bisa menambah enterprise value yaitu ada di angka berapa? 5,5 T.
Jadi untuk setiap tahun ekspansi 2.500 tower itu dapat EBITDA tambahan 433 miliar, yang mana kalau dikalikan dengan EBITDA multiples itu bisa mendapatkan efek pertambahan enterprise value-nya itu di angka sekitar 5,6 triliun. Nah, tapi teman-teman jangan lupa, kan itu adalah pertambahannya. Kita juga harus kurangin dengan capex-nya, yaitu ada di angka tadi yang seperti sudah saya bilang 2,7 triliun. Jadi netnya hasil dari pertambahan ini dikurang dengan capex-nya itu dia bisa dapat sekitar 3 triliun per tahun. Maksudnya apa? Per tahun pertambahan nilai karena capex 2.500 tower itu ada di angka 3 triliun. Setahun bisa nambah 3 triliun. Nah, tapi kan itu cuma tahun 1. Teman-teman ayo kita coba ingat lagi, dia bisa membiayai capex-nya untuk 10 tahun kan? Nah, lalu apa yang akan terjadi? Maka ini kita coba buat hitungan sederhananya, yaitu adalah di sini kita bisa lihat EBITDA-nya kan nambah terus ya tiap tahun di sini ya. Yang tadinya cuma 4 triliun tapi karena dia nambah 433 miliar, 433 miliar di sini itu dia akan nambah terus. Nah, ingat incremental EBITDA-nya itu untuk tower setiap tahun. Kalau tiap tahun dia nambah tower terus berarti pertambahannya itu akan naik terus secara permanen. Lalu ini kenapa naik terus? Nah, ini naiknya sederhananya cuma karena ada inflasi, yaitu sekitar ya 2,5% lah. Lalu coba kita lihat ya, di sini kita lihat ya, EBITDA-nya tuh nambah terus nih tiap tahun tuh. Sampai akan suatu masa yang mungkin udah mencapai di atas 10 triliunan lebih. Teman-teman, kita harus ingat juga, tadi kan kita udah hitung-hitungan nih. Untuk per tahun, pertambahan benefit dari capex-nya itu ada di angka 2,9 triliun. Nah, tapi ini kan itu tiap tahun. Nah, kalau tahun dihitung terus sampai tahun di atas tahun 10, yaitu tahun di mana dia itu sudah bisa cover capex-nya dari IPO-nya, maka dia bisa nambah di atas 3 triliun karena nilai pertambahan manfaatnya harus kita adjust dengan inflasi. Makanya di sini ada nama incremental benefit, yaitu pertambahan nilai manfaat perusahaan dari capex 2.500 tower per tahun. Nah, makanya di sini kita lihat ya, pertambahan manfaatnya tuh naik terus ya di sini sampai tahun ke-10. Ya, kalau teman-teman ingat kan dia bisa membiayai capex sampai tahun 10. Nah, pertanyaannya kenapa ada tahun ke-11, 12 dan seterusnya? Karena ketika di tahun 10 dia tuh sudah punya EBITDA nyaris mencapai 10 triliun. 10 triliun ini itu cukup untuk mengcover capex dia untuk tahun-tahun ke depannya, karena kita tahu kan untuk 1 tahun dia butuh sekitar 3 triliun. Sementara di sini dia sudah 9 triliun, udah mau 10 triliun malah. Berarti kan artinya dengan 10 triliun dia bisa cover untuk capex 2.500 tower seharga 2,5 triliun untuk tahun-tahun ke depannya. Makanya di sini saya buat sampai tahun 15 ya. Ini enggak saya panjangin lebih jauh, tapi intinya dia akan mendapatkan manfaat secara terus-menerus. Nah, lalu kita jangan lupa ya, kita harus present value kan, dan kita jumlahkan manfaatnya nih. Manfaat per tahunnya, pertambahannya itu di present value kan ke masa kini. Ini adalah present value untuk pertumbuhannya ke masa depan. Pertambahan nilai manfaatnya untuk pemegang saham yaitu ada di sekitar di angka 25 triliun. Nah, lalu kita hitung-hitungan. Nah, dari yang sekarang ya, dari yang sudah tower yang ada yaitu 28.000, dia tuh nilainya itu 63 triliun. Lalu kita kurangkan dengan hutangnya itu ada 11 triliun, ada cash. Nah, berarti kita bisa simpulkan nilai market cap tanpa memperhitungkan ekspansi tower itu ada di angka 54 triliun. Lalu kalau dia ekspansi dan dia akan menambah ekspansi capex-nya itu, dia akan memberikan manfaat 25 triliun juga. Alhasil, berapakah nilai market cap keseluruhannya dengan memperhitungkan yang sekarang dan juga akan didapatkan di masa depan, maka dia akan mendapatkan angka berapa? 80 triliun. Berarti kalau kita bagi dengan saham yang beredar, maka kita dapat angka 936. Kita bisa lihat di sini, market cap estimasi kita kan ada di angka 80 triliun dan market cap untuk harga atasnya itu 82 triliun. Jadi bisa kita simpulkan, market cap IPO ini cukup waras atau cukup wajar. Apresiasi untuk investment banknya Mitratel karena berani memberikan harga yang sangat wajar dan menguntungkan untuk investor. Ini apresiasi banget untuk dua underwriternya, yaitu adalah BRI Dana Reksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, karena harga IPO-nya sangat menarik ya kalau menurut saya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang tipe-tipe value investing yang mau beli harga murah, mungkin barang ini nggak akan menarik karena mungkin teman-teman mikir ini nggak ada margin of safety-nya. Ya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka buying good business at fair value, IPO ini
sangat menarik. Kenapa? Karena dia memberikan bisnis yang luar biasa bagus, very strong, cash flow-nya predictable. Sebenarnya cash flow-nya juga nggak naik turun, jadi bisa disimpulkan risiko naik turun cash flow-nya itu sangat rendah, tapi di harga yang sangat wajar, dan juga sudah memperhitungkan growth. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya IPO Mitratel di harga 775 sampai 975 adalah sangat wajar dan make sense. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari kesempatan perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga untuk teman-teman juga sebagai disclaimer, ini bukan ajakan jual beli, khusus untuk belajar kita untuk mengakses, menghitung kewajaran dari nilai IPO. Ini hanya untuk tujuan pendidikan, bukan ajakan jual beli. Kalau mau invest dan apa, tolong dipikirkan, tolong diriset dulu, dan juga untuk segala kerugian itu bukan tanggung jawab pembuat video ini. Segala kerugian atau keuntungan atau manfaat semuanya, akibat-akibatnya itu adalah tanggung jawab teman-teman, bukan tanggung jawab pembuat video ini, khusus untuk tujuan pendidikan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.